Kalau begitu mari aku antarin ke dalam. Ajak Adrian, pada gadis itu. Iya, jawabnya singkat, sembari berjalan beriringan bersama laki-laki tampan itu. Membuka pintu, dan mempersilahkan Dara untuk masuk. Ayo masuk. Dara melangkahkan kakinya, mengikuti langkah kaki Adrian. Kala sudah dalam rumah, Dara begitu mengagumi kemewahan rumah milik Adrian. Rumahnya sangat mewah, belum pernah aku melihat rumah semewah ini. Batinnya, sembari mengedarkan pandangannya, menatap seisi ruangan. Kamu kok melamun? Ayo duduk, pinta Adrian, yang memecahkan lamunannya. Oh, iya, jawabnya, dengan nada sedikit gugup sembari menduduki sofa tunggal yang tersedia di ruang tamu itu, sambil menepuk-nepuk pelan sofa yang didudukinya. Adrian hanya tersenyum, saat melihat kelakuan teman kampusnya itu. Kalau begitu kamu tunggu ya. Aku panggil mamaku dulu. Iya, jawabnya, singkat. 5 menit kemudian. Tak berselang beberapa menit, datang Adrian bersama seorang wanita yang masih terlihat cantik di usianya. Dara langsung beranjak dari duduknya, saat melihat kedatangan Anita. Selamat siang Tante. Saya dari toko bunga Suryati, antarin pesanan Tante. Seru Dara, dengan memberikan buket bunga yang dipesan Anita. Oh, terima kasih. Berapa semuanya? Tanya Anita. 250.000, Tante. Merogoh saku celananya, dan mengeluarkan uang 100 ribuan sebanyak 4 lembar. Ini uangnya. Dengan menyerahkan pada Dara. Sisanya, buat kamu saja. Tapi Tante, seru Dara, yang tidak ingin menerima uang dari ibunda, Adrian. Sudah, ambil saja, ini anggap saja tip buat kamu. Jawabnya, tersenyum. Dara mengalihkan tatapan matanya menatap Adrian. Adrian yang sudah mengerti maksud temannya itu, hanya tersenyum. Makasih Tante, makasih. Dengan senyuman kecil di wajahnya. Sama-sama, jawabnya, tersenyum. Oh iya Ma, kenalkan ini Dara, teman kampus Adrian. Seru Adrian, yang memperkenalkan Dara pada ibunya. Anita sedikit terkejut, saat mendengar ucapan anaknya, yang menyatakan dia, dan gadis pengantar bunga itu satu kampus. Iya Tante, aku dan Adrian satu kampus. Oh, maaf Tante gak tahu, abis Adrian dari tadi gak ngasih tahu kalau kalian berdua satu kampus. Dara hanya tersenyum saat mendengar ucapan Anita, sementara Adrian hanya tersenyum kikuk. Tatapan mata Anita terus memperhatikan ekspresi putranya, dengan sikap yang ditunjukkan Adrian kepada teman kampus wanitanya itu. Aku merasa Adrian menyukai gadis ini. Batin Anita, yang terus memperhatikan ekspresi putranya. Melihat jam pada pergelangan tangannya, dan merasa dia sudah begitu lama. Tante, aku pamit dulu, soalnya, harus mengantar pesanan pelanggan yang lain. Oh iya makasih. Hati-hati ya. Kapan-kapan Tante butuh, pasti Tante pesan bunganya lagi. Iya Tante, terima kasih sebelumnya. Kalau begitu saya pamit dulu. Iya hati-hati. Adrian kamu antarin teman kamu ke depan. Iya Ma. Ayo Dara, aku antarin kamu ke depan. Iya, jawabnya singkat, dengan mengikuti langkah kaki Adrian, keluar dari rumah mewah tersebut. Setelah berada di luar rumah, saat perjalanan menuju gerbang, Adrian dan Dara terlibat perbincangan. Jadi kamu bekerja di toko bunga? Tanya Adrian, penasaran. Ia hitung-hitung buat nambah uang jajan. Daripada bengong, jawabnya, tersenyum. Kamu sudah lama kerjanya? Baru 1 tahun. Tersenyum saat mendengar jawaban gadis itu, dan dalam dirinya dia begitu mengagumi gadis itu. Dara memang gadis yang sangat dewasa, bukan wajahnya saja yang cantik. Aku yang cowok saja, belum tentu seperti dia, pulang kampus, lanjut bekerja. Makasih ya, sudah ngantarin aku. Sama-sama, dan hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Seru Adrian, memperingatkan.
hanya tersenyum saat mendengar ucapan lelaki tampan itu, yang begitu peduli padanya. Setelah menghidupkan mesin kendaraan roda 2 itu, Dara langsung melajukan motornya. Adrian terus menatap kepergian hingga tidak terlihat lagi, dengan pandangan sulit diartikan. Tadi itu, temannya Nak Adrian. Tanya Pak Ali, yang mengejutkan. Iya Pak, kenapa? Cakep banget, cocok banget sama Nak Adrian. Yang satunya ganteng, dan yang satunya cantik. Jawab Pak Ali, sembari tersenyum. Adrian hanya tersenyum, saat mendengar ucapan Pak Ali, soal dia, dan juga Dara. Doain ya Pak, moga-mogahan dia jodoh saya. Seru Adrian, penuh harap. Akan Pak Ali doain, biar dia jodoh Nak Adrian. Timpalnya, sembari tersenyum. Asteris 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 asteris. Ma, Adrian mana? Tanya Bobby, pada istrinya. Tuh, Adriannya, seru Anita, yang melihat Adrian baru saja masuk ke rumah. Adrian sini, Papa mau ngomong, panggil Bobby, pada putranya. Menghampiri pria paruh baya itu, dengan raut wajah yang terlihat penasaran. Ada apa Pak? Tanya Adrian, dengan menduduki salah satu sofa. Kamu masih ingat Om Ridwan, sama Tante Bella gak? Tanya Bobby, pada putrinya. Ingat Pak, kalau gak salah mereka punya putri namanya Stella kan? Iya, mereka punya putri bernama Stella. Jawab Bobby, pada putranya. Memangnya kenapa Pak? Tanya Adrian, penasaran. Mim, seru Bobby dengan sedikit keraguan, karena bingung harus mengatakan apa. Adrian yang melihat bicara ayahnya dengan sedikit keraguan, langsung menyela. Ah, Papa mau ngomong apa sih? Buat aku penasaran saja. Tanya Adrian, seperti tak sabar mendengar ucapan ayahnya. Begini, mereka mau ngajak kita nanti makan malam di rumahnya. Oh, Adrian pikir Papa mau ngomong apa. Ya sudah Pak, Adrian ke kamar dulu, mau mandi soalnya abis main basket tadi. Pamit Adrian, dengan berlalu pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Pa, panggil Anita, pada suaminya. Iya Ma, Adrian belum tahu loh Pa, mengenai perjodohan ini, Mama takut Adrian akan marah pada kita. Seru Anita dengan wajah sedikit khawatir. Bobby menarik napas panjang, dengan raut wajah yang terlihat gelisah. Mau gimana lagi Ma, keluarga kita punya hutang budi sama mereka, dan mereka ingin punya ikatan dengan keluarga kita, ya dengan cara menikahkan Adrian, dengan Stella. Jawab Bobby, dengan wajah yang terlihat tidak bersemangat. Gak bisa dibatalin ya Pak. Memang Adrian harus menikahi Stella, gak ada cara lain buat balas hutang budi papa kamu, sama keluarga Kana. Gak bisa Ma, ini sudah perjanjian antara papaku, dan papanya Ridwan yang ingin menjodohkan cucu mereka. Baiklah, terserah kau saja. Jawabnya, pasrah. Taman. Di sebuah taman yang terletak di tengah kota tampak Dara, dan kedua sahabatnya Rian, dan Dina. Kok kamu bengong sih Dara? Tanya Rian, saat melihat sahabatnya tampak melamun. Lagi ada masalah Yara. Kalau ada masalah, bilang sama aku, atau cowok siapa udah bikin kamu patah hati, tanya Dina, dengan terus memasukkan mulutnya dengan makanan ringan. Gak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Jawab Dara yang tetap, tidak ingin siapapun mengetahui perasaannya terhadap Adrian. Kamu itu kayak pakar dalam masalah percintaan saja, kamu saja sering ditinggal sama cowok. Ucap Rian, mengejek Dina. Biar begini-begini aku udah pernah pacaran, udah pernah laku, tapi kalau kamu gak pernah laku-laku. Jawab Dina, yang tidak terima dengan perkataan Rian. Aku kan bukan seperti kamu, tampang cowok kayak ember rusak saja kamu terima. Kalau aku cari cewek yang tampangnya kayak artis Korea Song Hye Kyo, jadi level aku itu gak kayak kamu level pasaran. Seru Rian, tidak mau kalah. Dara terlihat kesal pada kedua sahabatnya, yang dari dulu tampak tidak akur.
hingga membuatnya menegur mereka berdua. Kalian berdua ini apaan sih? Orang lagi bete juga, bukannya hibur keh. Malahan tambah buat aku pusing. Serunya, yang terlihat begitu kesal pada kedua sahabatnya. Maafkan kami Yara. Jawab mereka bersamaan. Kita pulang yuk. Soalnya sudah malam. Seru Dara pada kedua sahabatnya. Ah, Ra, yang benar saja baru juga jam 7. Kamu seperti sudah punya suami saja mau buru-buru pulang, takut dimarahi suami. Kamu sepertinya ada masalah, cerita deh sama kita. Pinta, Rian, pada sahabatnya. Gak, sudah berapa kali aku bilang, aku gak ada masalah. Tiba-tiba Dara teringat kembali dengan Adrian. Mengetahui Adrian berasal dari keluarga kaya, membuat ada rasa kecewa di hatinya, sebab menurutnya sangat mustil untuk memiliki lelaki tampan itu. Baru juga rasain jatuh cinta, tapi langsung kecewa yang kurasakan, padahal aku belum memulainya juga. Batinnya, dengan kesedihan yang teramat sangat. Dara lagi ngelamun apa sih? Sepertinya, dari tadi kamu gak bersemangat. Tanya Rian, yang sedari tadi memperhatikan sahabatnya. Gak, aku gak melamun apa-apa. Jawab Dara, berbohong. Kamu kalau ada masalah, jangan disimpan sendirian, karena bagaimanapun kita adalah sahabatan. Kos-kosan Dara. Dara melangkahkan kakinya menuju lantai 2 kosnya, dengan langkah yang terasa berat. Dara, panggil Ani, salah satu penghuni kos. Ada apa Kak Ani? Ini ada titipan buat kamu, kalau gak salah namanya Stella, dia bilang, dia sahabat kamu. Seru Ani, dengan menyerahkan bingkisan tersebut. Oh iya makasih ya Kak Ani. Jawab Dara, dengan mengambil bingkisan dari tangan Ani. Kediaman keluarga Ridwan. Di sebuah perumahan mewah, yang terdapat di lantai 2 kediaman Ridwan Kana, tampak seorang gadis cantik tengah berbaring di atas ranjang king size-nya, sembari memandang langit-langit kamar. Dan gadis itu adalah Stella, gadis yang dijodohkan dengan Adrian Mahesa. Stella adalah anak tunggal dari seorang pengusaha bernama Ridwan Kana, dan Bella, karena anak tunggal, jadi wajar saja kalau gadis cantik bernama lengkap Stella Maharani Kana itu, sangat disayangi, dan dimanja oleh kedua orang tuanya. Gimana ya, tampang pria yang akan dijodohkan sama aku, yang aku tahu namanya Adrian, dan dari cerita yang aku dengar dari mama, kalau Adrian itu ganteng, pintar, dan juga anak tunggal. Tentu saja dia akan menjadi pewaris tunggal dari harta kekayaan orang tuanya, dan setelah aku menikah dengannya tentu saja hartanya akan menjadi milikku, dan aku akan menjadi salah satu sosialita di negeri ini. Gumamnya, sambil senyum-senyum. Terdengar suara ketukan pintu, yang menyadarkan dia dari lamunannya. Beranjak dari ranjang, dan menghampiri pintu, dia mendapati wanita paruh baya yang tak lain adalah Bibi Ati, pelayan keluarganya. Bibi Ati, ada apa? Ini non, ada telepone dari Randy. Katanya dari dia telepone ke ponsel non Stella, tapi gak diangkat, jadi dia telepone ke telepon rumah. Ucap Biati, yang merupakan bibi dari Dara Afriza. Baiklah Bibi, setelah ini aku akan menghubunginya. Stella menyambar ponselnya, yang dia simpannya di dalam tasnya. Mencari Norendi, yang merupakan kekasihnya. Percakapan lewat telepon. Stella, halo, dengan nada malas. Randy, halo sayang, kenapa kamu gak angkat teleponku? Tanya Randy, dengan nada sedikit kesal. Stella, naf sayang, HP-nya aku silen, jadi gak dengar. Jawabnya, dengan nada malas. Randy, oh gitu ya sayang, aku kirain kamu gak mau angkat teleponku. Oh iya besok datang ke rumahku ya, papa sama mama lagi ke Inggris, jadi kita bisa bebas bermesraan. Stella, iya deh, besok aku ke sana. Randy, ya sudah sayang, aku teleponnya. Aku tunggu ya. Stella, iya sayang.